Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semangat belajarnya tidak kendor. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tematik yang berkenaan tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita akan mulai bersama. Nah, sebelum memulai, kita akan mereview sedikit materi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Masih ingat ada berapa bangsa yang pernah menjajah Indonesia? Ya, yang jawab 3 tepat. Bangsa Eropa dari negara Portugis dan Belanda. Nah, kemudian yang satu lagi bangsa Jepang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berakhirnya peristiwa penjajahan di Indonesia, yaitu saat akhir tahun 1944 Jepang mulai mengalami sedikit goncangan. Kekuatannya sedikit melemah. Nah, kita akan bahas, ingat masih Belanda pertama kali datang ke Indonesia kapan? Tahun 1596, yaitu ketika abad ke-15. Nah, ingat penjajahan Belanda telah mencapai 350 tahun atau 3,5 abad. Bayangkan sampai tahun 1945. Nah, kita akan bahas apa saja peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan itu. Nah, yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada. Tepatnya pada tahun 1945, ya 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI ini diketuai atau dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Nah, seorang pribumi Indonesia. Nah, apa tujuan dari didirikan BPUPKI ini? Yaitu untuk menyelidiki persiapan-persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil dari BPUPKI ini mereka mengadakan sebuah sidang yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 1945. Dan hasilnya adalah rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini dirumuskan oleh BPUPKI yang diketuai Rajiman Widyodiningrat. Nah, setelah itu BPUPKI pun dibubarkan dan diganti dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh IR atau Insinyur Soekarno. Nah, PPKI inilah yang nantinya akan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah peristiwa ini, yaitu peristiwa pembentukan BPUPKI dan PPKI yang tadi diketuai oleh Insinyur Soekarno, maka ketika setelah peristiwa ini, maka ada peristiwa lagi yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh kaum muda. Kenapa bisa diculik? Karena ada perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum dewasa atau kaum tua dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Maka kedua tokoh ini pun diculik oleh kaum muda dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan lebih cepat. Nah, sedangkan kaum tua atau kaum golongan tuanya tidak sependapat karena ingin melaksanakan kemerdekaan itu dengan sangat matang. Maka kedua tokoh ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, diculik dan ditempatkan di Rengas Dengklok. Nah, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia pun dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk menambah wawasan kita pada materi ini, silakan dibuka kembali bukunya halaman 111 dan 112. Di situ ada foto Rajiman Widyo Diningrat yang tadi saya sebutkan sebagai ketua BPUPKI. Semoga video singkat ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam sejarah Indonesia. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.